Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gereja Kristus Ketapang. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami mengakui itu karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari 2 Samuel 7 ayat 23 sampai 29. Tapi saya hanya membaca ayat 23 dan 27. Demikian firman Tuhan. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Ayat 27. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Saya memberi tema kita hari ini, respon terhadap penolakan Tuhan. Berbicara tentang penolakan, apa respon Anda ketika ada penolakan? Saya yakin umumnya orang akan marah, akan kecewa, bahkan kehilangan pengharapan. Tetapi sebaliknya, ada orang ketika ditolak, melakukan perlawanan, bahkan melukai orang yang menolak. Hari ini kita belajar dari Daud. Ketika kerinduannya ditolak oleh Tuhan, bagaimana respon dia? Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-17 menceritakan bagaimana Daud berkata kepada Nathan, bagaimana mungkin aku tinggal di tempat yang mewah, yang terbuat rumah, yang terbuat dari kayu aras, sementara Tuhanku, tabutnya sebagai tanda kehadiran Allah, ada di dalam tenda. Dia punya kerinduan yang baik untuk membangun bait Allah. Tetapi Nabi Nathan mendapatkan perintah Tuhan menyampaikan kepada Daud, bukan Daud yang membangun bait Allah, tetapi keturunannya. Keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, bahkan dari keturunannya akan lahir juru selamat. Bagaimana tanggapan Daud? Apakah dia marah kepada Tuhan terhadap kerinduannya? Tidak. Daud dalam ayat yang 18 sampai ayat 29 ini, LAI memberi judul doa syukur. Inilah respon, inilah tanggapan Daud terhadap penolakan Allah. Bagaimana Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau memilih aku menjadi raja atas bangsa Israel? Daud menyadari kalau dia bisa ada menjadi raja bukan karena kekuatannya, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Daud menyadari jika Tuhan mengizinkan bukan dia yang membangun, tapi Daud tidak fokus di sana. Dia boleh melihat bagaimana keturunannya dipilih Allah untuk melahirkan juru selamat. Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak mencintai kita, bukan Tuhan tidak peduli kepada kita, tapi ada rencana yang terbaik yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita belajar dari Daud bahwa pintu kebahagiaan bukan apa yang kita minta, bukan apa yang kita doakan, tetapi fokus kepada apa yang menjadi berkat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Di sini kita boleh melihat bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan pada bangsa Israel masa dulu. Maka
hal itu juga akan dia lakukan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan buktikan kepada bangsa Israel. Tetapi kebaikan itu juga yang akan kita rasakan saat ini dan nanti. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Di tahun 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita mau belajar hari ini diingatkan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami di masa lampau akan kita alami, dan itu menjadi semangat kita, harapan kita menjalani 2023. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami belajar dari Daud, belajar mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sekalipun terkadang jawaban doa kami tidak seturut yang kami kehendaki, kami berterima kasih karena kehendak kami bisa salah, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik. Kami mau belajar mensyukuri setiap apa yang kami punya, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami berjuang bersama Tuhan mempermuliakan-Mu, karena di sanalah pintu kebahagiaan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencari